Bagaimana teman-teman kelompok 1, apakah sudah siap? Ibu Kelastina, Pak Domingus, Ibu Eduarda. Sudah, Bu. Baik, saya sebagai moderator, kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya Pak. Ya, Dipersilahkan. iya. Ini Bu Sumiar nanti nih. Ini Mbak Wiwi kata Bu Sumiar. Saya sudah bantu share screen, apa udah terlihat? Iya, sudah. Sudah, Wi, udah kelihatan. Monggo dilanjut kelompok 1. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1 hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul peran teknologi informasi bagi pelayanan pemberian asuhan keperawatan. Saya atas nama Dominus kelompok kami untuk mempresentasikan hasil. Iya. Memang bagus. Kayak kuning gitu. Nggak punya. Aku juga nggak. Mbak Wiwi bisa lanjutkan slide-nya. Mbak Wiwi, halo. Sudah ini Pak, apa belum terlihat? Ini saya sudah buka slide 4. Oh, di layar tidak berubah ya? Berubah di layar. Slide nomor 2, Wi. Yang PCR lagi. Sudah terlihat, Mbak. Sudah. Cuma layarnya enggak masih di layar 1. Slide 1. Ya. Apakah berubah di layar? Berubah. Belum, Pak. Dilanjut Pak Domingus. Sudah? Belum. Ya, latar belakang, Pak. Di layar saya belum berubah, Pak. Ini sudah latar belakang Pak, saya share-nya sudah. Teman-teman lain sudah bisa. Mungkin Mbak Maria apakah sama? Sudah, Mbak. Sudah berubah. Diganti saja yang bacanya, Mbak. Bisa, Maria? Dibaca aja, Maria. Bisa, Kak. Peranan penting dan untuk meninggalkan mutu pelayanan kesehatan. Salah satu kegiatan yang dapat mendukung adalah penerapan sistem informasi manajemen keperawatan berbasis komputer, di mana sistem informasi manajemen keperawatan SIMK disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi
serta digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Next. SMIK bukan hanya sekedar mengganti dokumen manual menjadi terkomputerisasi, tetapi lebih dari itu. Sebagai sebuah contoh, sistem mampu memfasilitasi untuk memunculkan evidence-based keperawatan dan mampu menampilkan laporan-laporan yang dapat dijadikan rujukan akuntabilitas perawat, kinerja perawat, performa perawat, kompetensi perawat, dan lain-lain. Menurut Harayati, tahun 99, masalah yang sering muncul dan dihadapi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan adalah banyak perawat yang belum melakukan pelayanan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan. Pelaksanaan asuhan keperawatan yang tidak disertai pendokumentasian yang lengkap, pendokumentasi yang dilakukan secara tertulis, dan manual juga mempunyai kelemahan yaitu sering hilang. Pendokumentasi yang berupa lembaran-lembaran kertas, maka dokumentasian asuhan keperawatan sering terselip. Menurut Herring dan Rockman tahun 1990 dalam Emilia yang tahun 2003, beberapa institusi kesehatan yang menerapkan sistem komputer. Setiap perawat dalam tugasnya dapat menghemat sekitar 20-30 menit waktu yang dipakai untuk dokumentasi keperawatan dan meningkat keakuratan dalam dokumentasi keperawatan. Tujuan dari SMI, Sistem Informasi Manajemen Keperawatan, yaitu pertama, mempermudah bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif, dan yang kedua, merubah cara konvensional menjadi modern sehingga dapat bersaing secara globalisasi. Manfaatnya yang pertama, memberikan kemudahan dan pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan kepada pasien, juga dapat meningkatkan pelayanan kepada pasien secara optimal. Dan yang kedua, mengurangi kekeliruan dalam pelayanan keperawatan, serta dapat memotivasi perawat untuk bekerja lebih praktis, cepat, tepat, dan akurat, yang akhirnya dapat meninggalkan kinerja dan produktivitasnya. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga, dengan sistem informasi keperawatan akan dapat mengurangi risiko-risiko kehilangan memudahkan dan mencari data yang tersimpan. Secara teoritisnya dapat dibagi yang pertama, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem atau mesin yang terpadu untuk mengajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur, pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Itu menurut Davis tahun 2022. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Sistem informasi mempunyai komponen-komponen yaitu proses, prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk pelanggan, supplier, dan rekaman menurut Eko I tahun 2001. Yang kedua, sistem informasi keperawatan adalah ilmu keperawatan yang terintegrasi dalam ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi untuk mengolah data, informasi, dan pengetahuan dalam praktik keperawatan. Informasi keperawatan terintegrasi dari data, informasi, dan pengetahuan untuk mendukung pasien, perawat, pengguna lain dalam berperan mengambil keputusan menurut ANA tahun 2001. Menurut ANA American Nurse Association dalam Sabat tahun 2001 menyebutkan ada 6 standar praktik untuk informasi keperawatan, yaitu pertama, pengkajian berfokus pada pasien meliputi identitas pasien. Dan yang kedua, identifikasi hasil siklus teknologi informasi dari pasien dan data pasien dalam mendukung adanya perubahan dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, tentang diagnosa meliputi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan identifikasi hasil yang menggambarkan hasil perawatan dan yang terukur. Dan yang keempat, perencanaan
Penggunaan teknologi yang digunakan untuk menambah dan merubah data yang relevan dalam perencanaan keperawatan. Dan yang kelima, tentang implementasi, merupakan pemberian tindakan yang nyata kepada pasien. Yang keenam, evaluasi. Digunakan untuk efisien dan efektivitas keputusan, perencanaan dan pelaksanaan untuk meningkatkan praktik keperawatan. Keperawatan atau sistem informasi manajemen keperawatan perlu diterapkan di mana fasilitas yang dibuat menjadi lebih lengkap karena memuat berbagai aspek pendokumentasian seperti yang telah diuraikan di atas. Sistem ini membuat standar asuhan keperawatan, standar operation procedure atau SOP, discharge planning, jadwal dinas perawat, perhitungan angka kredit perawat, daftar diagnosa keperawatan terbanyak, daftar NIK terbanyak, laporan implementasi, laporan statistik, resume perawatan, daftar SAK, presentasi kasus online, mengetahui jasa perawat, monitoring tindakan perawat, dan monitoring aktivitas perawat, laporan shift, dan monitoring pasien oleh kepala ruangan saat sedang rapat. Program-program yang direncanakan dalam sistem informasi manajemen keperawatan menurut Jackson tahun 2006. 1. Standar asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan merupakan standar internasional dan mengacu pada NANDA, standar outcome. Keperawatan mengacu pada NOC, atau standar intervensi keperawatan mengacu pada NIC. Dan yang kedua, standar operation procedure atau SOP. Dan yang ketiga, discharge planning. Dan yang keempat, jadwal dinas perawat. Dan yang kelima, perhitungan angka kredit perawat. Daftar diagnosa terbanyak, dan yang ketujuh daftar NIK terbanyak, rekapan tindakan terbanyak berdasarkan pada pada masing-masing diagnosa keperawatan yang ada, ke-8 laporan implementasi, ke-9 laporan statistik, dan ke-10 resume keperawatan. Ini disambungan dari yang ke-10, 11 daftar SAK dan SINK, presentasi kasus online, dan yang ke-13 mengetahui jasa perawat, ke-14 monitor tindakan perawat dan monitor aktivitas perawat, laporan shift, monitoring pasien dan PANG atau kepala ruangan saat sedang rapat. Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan standar informasi manajemen keperawatan Indonesia. Ada beberapa faktor yang mendukung dalam pelaksanaan SIM keperawatan di Indonesia, yaitu saat ini sudah mulai dari perusahaan atau yang dikelola oleh profesi keperawatan yang menawarkan produk sistem informasi manajemen keperawatan yang siap dipakai untuk diterapkan di rumah sakit. Sekalipun memiliki harga yang cukup tinggi, tetapi keberadaan perusahaan ini dapat mendukung pelaksanaan sistem informasi manajemen keperawatan di beberapa rumah sakit yang memiliki dana cukup untuk membeli produk tersebut. Faktor pendukung lainnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang mengatur tentang keamanan terhadap dokumentasi dan yang berupa lembaran kertas. Kendala dalam pelaksanaan sistem manajemen informasi keperawatan di Indonesia, pihak manajemen harus memperhatikan beberapa aspek antara lain. Yang pertama, struktur organisasi. Sebagai contoh, pengambilan keputusan atau kebijakan bukan dari profesi perawat, sehingga seringkali keputusan tentang pelaksanaan SINK yang sudah disepakati oleh tim keperawatan dimentahkan lagi karena tidak sesuai dengan keinginan mengambil kebijakan. Kedua, kemampuan sumber daya keperawatan. Ada banyak sumber daya manusia di institusi pelayanan kesehatan yang belum siap menghadapi sistem komputerisasi. Hal ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan staf terhadap sistem informasi teknologi yang sedang berkembang. Dan yang ketiga, sumber dana. Sebagaimana kita tahu, untuk mendapatkan sistem informasi manajemen keperawatan yang sudah siap diterapkan di rumah sakit, membutuhkan biaya yang cukup besar. Keempat, kurangnya fasilitas informasi teknologi yang mendukung. Pelaksanaan sistem informasi manajemen keperawatannya tentunya membutuhkan banyak perangkat keras dan unit komputer yang untuk mengimplementasikan program tersebut.
Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa pendokumentasian keperawatan merupakan hal yang penting dalam menunjang peningkatannya mutu asuhan keperawatan dan secara umum dapat berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan. Dengan adanya perkembangan teknologi sistem informasi manajemen keperawatan, maka pendokumentasian asuhan keperawatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, maka akan beralih ke pendokumentasian berbasis komputer, sehingga perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan secara profesional kepada pasien. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok 1. Izin Bu Mona, apa kita lanjut untuk tanya jawab, Ibu? Iya, silakan Bu, diskusinya di manage saja. Baik, terima kasih Bu. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasinya kelompok 1? Dipersilahkan. Maaf Bu Irma, boleh di-mute mic-nya? Tahun baru yang kami jam 4 kami kan anak-anaknya juga bayar ini elem karena dia mau cilik. Izin Bu Mona, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1, Bu. Oke. Oke, ditutup dulu Bu diskusinya, nanti baru saya berikan masukan. Oke. Boleh ditutup dulu Bu Sumihar. Baik, terima kasih buat kelompok 1 karena tidak ada yang bertanya tentang presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Kita tutup. Saya kembalikan kepada Bu Mona. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Bu Sumihar. Ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tadi terkait peran sistem informasi keperawatan ya. Betul. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham ya semuanya. Ya, oke. Tadi yang pastinya diharapkan tadi dari kelompok sudah menyampaikan terkait peran-peran apa saja di dalam sistem informasi manajemen keperawatan. Nah, kemudian sejauh mana sih SIM ini diterapkan di area keperawatan dan mungkin masukan juga untuk kelompok 1. Kelompok 1 hadir semua tadi. Tadi kan yang sempat ada Hadir, suaranya Bu. Pak Domingus, kemudian Mbak Maria. Yang lainnya apakah hadir? Bisa menyebutkan siapa namanya yang ada di kelompok 1 hari ini? Yuk, silahkan. Saya Bu Domingus Guterres. Oke, lanjut setelah Pak Domingus, silahkan. Oke, Mbak Maria Maria sudah. de Fatima Lafu. Oke, berikutnya selain Domingus dan Maria. Saya Bu Jo Monel de Jesus. Oke, next. Saya Bu Tiga. Sijaltina. Oke, berikutnya. Saya Eduarda Pisi. Oke, 5. Kemudian. Selain Efuada Pinto.
Ada lagi kelompok 1 masih ada kan? Ibu Edwarda kan? Udah minggu sudah tadi. Anina sama Agustinho. Adakah Anina? Berarti Anina, oh informasikan saja ke Ibu kalau Anina dia tidak ikut ujian untuk semester 1. Jadi sementara dia masih dalam pertanyaan apakah dia masih mau lanjut atau mungkin oh, mundur diri begitu. berarti nanti ini Pak langsung diinformasikan ke Prodi ya Pak. Seperti inilah Ya, ya untuk Bu. Agustinho-nya, Sudah Agustinho. saya informasikan Bu. Ya, Agustinho adakah? Nggak ada juga Agustinho ya? Oke, berarti kelompok Silakan. satu hanya 5 mahasiswa ya yang hadir hari ini ya. Ibu. Oke. Oke. Iya, Bu. Ya Bu. Ya, baik. Berarti kan tadi tidak ada tambahan, tidak ada pertanyaan. Berarti dari teman-teman sudah paham semua terkait tadi peran sistem informasi dalam keperawatan. Kemudian mungkin saran saya untuk kelompok 1 nggih. Jadi tadi kan masih menggunakan referensi 2001 gitu kan, berarti kan masih referensi yang lama. Nanti bisa diupdate karena kaitannya dengan sistem informasi dan pastinya juga ada seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi yang namanya teknologi ini berkembang gitu. Jadi sekarang selain Nanda Niknov tadi juga sudah mulai kita ke arah dokumentasi asuhan keperawatan dengan SDKI, nanti bisa ditambahkan oleh kelompok 1 ya di situ. Kemudian undang-undang tadi yang disampaikan kelompok 1 juga masih undang-undang yang lama. Nah, sekarang ini kita sudah menggunakan undang-undang kesehatan gitu. Jadi undang-undang nomor berapa Bapak Ibu sekarang yang sedang mungkin masih ada pro kontra dan lain sebagainya undang-undang kesehatan nomor kok saya ngomong sendiri ya Bu. Bapak, Ibu teman-teman semua. Nomor 17. Ya, betul. Betul, Mbak Yusna, nomor 17 tahun 2023. Nah, silakan dicermati di situ, karena memang masih banyak pasal-pasal hal-hal yang tidak tercover di undang-undang ini, gitu. Jadi, nanti kita sama-sama searching terkait dengan sistem informasi keperawatan ataupun sistem informasi kesehatan. Walaupun memang sudah ada beberapa, tapi nanti bisa kita cermati bareng-bareng mana yang memang belum terakomodir di situ. Nah, kaitannya tadi dengan peran dari sistem informasi keperawatan ini sejauh mana gitu. Nah, diharapkan kan perannya tadi beberapa sudah disampaikan oleh kelompok dan hal ini ya memang sampai sejauh ini ke arahnya kan tadi diharapkan akan lebih efektif dan efisien dengan sistem pendokumentasian. Tetapi ada hal-hal lain yang memang bisa di-cover di dalam sistem informasi keperawatan ini terkait dengan tadi yang terkaitan dengan PPI dan lain sebagainya belum disampaikan oleh kelompok gitu. Nanti bisa ditambahkan. Nggih. Dan mungkin nanti tambahan dari saya share saja nggih, saya share saja seperti biasa ke Sipen ke Bu Sumihar untuk bisa dibaca-baca lagi selain tadi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Gitu nggih teman-teman Bapak Ibu semua. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Oke, nggih. Ya, karena sudah nggak ada yang didiskusikan, ya alhamdulillah kita akhiri pertemuan kali ini. Kemudian ada kuliah lagi nanti jam berapa Bapak Ibu, teman-teman? Jam berapa? 16.30, Bu. Oh, nggih. Kuliah apa? Kuliah bencana kayaknya. Bencana, Bu. Bencana. Oke, oke. Nggih, saya rasa itu mungkin nanti bisa dilengkapi dari materi dari saya dan saya rasa bisa dipahami. Kemudian mengingatkan kembali kemarin yang di materi sebelumnya kemarin Bapak Ibu bukan saya tugasi ya, sama-sama searching untuk terkait Mendele nggih, Mendele untuk daftar pusaka dan citasi. Nah, kalau ada yang belum searching dan belum melihat YouTube-nya, silahkan segera dilihat karena hal ini nanti berkaitan dengan pada saat Bapak Ibu menyusun proposal dan menyusun skripsi gitu. Jadi
penggunaan citasi dan juga daftar pustaka kita sudah menggunakan Mendeley gitu. Jadi kenapa kemarin saya sampaikan untuk bisa searching terkait tutorial yang ada di YouTube. Hari ini kalau ada keluhan atau kendala bisa kita diskusikan gitu. Tapi kalau nggak ada kendala ya alhamdulillah nanti tinggal diaplikasikan saja pada saat Bapak Ibu semua teman-teman menyusun skripsinya, karya tulis ilmiahnya. Gitu. Nggih. Mungkin itu nggih Bu Smia dan teman-teman semua nanti silahkan disampaikan ke saya. Selain 2 orang tadi yang tidak hadir hari ini, siapa saja yang tidak hadir karena hari ini yang hadir ada 49 mahasiswa. Gitu. Nggih, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian ya itu saja ding. Nanti besok sudah tim yang lain. Terima kasih Bu Sumihar sudah memfasilitasi. Sampai ketemu lagi, saya akhiri. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang. Bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live nanti materi saya share ke Bu Sumihar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.